bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan penuh sukacita ya. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Miss Lia. Kita akan belajar IPA tentang materi gaya dan gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dari awal, tengah, hingga akhirnya. Berkati setiap anak-anak yang sedang mendengarkan dan juga guru yang mengajar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan aktivitas seperti gambar berikut? Yang pertama, menutup pintu, mendorong meja, mengangkat kursi, atau pernahkah kalian melihat papa kalian atau koko kalian yang sedang mendorong sebuah mobil atau motor yang sedang mogok seperti gambar di bawah? Atau pernahkah kalian melihat kuda yang menarik delman? Dan yang terakhir, pernahkah kalian melihat seorang penjual sayur ataupun penjual buah yang sedang mendorong gerobak buahnya? Nah, anak-anak, Miss percaya kalian pasti pernah melihat ataupun bahkan melakukan salah satu aktivitas dari gambar yang sudah Miss tunjukkan tadi. Oke, anak-anak, ketika kalian mendorong sebuah meja ataupun sebuah pintu, kalian sudah memberikan sebuah gaya pada benda tersebut. Gaya? Ya, gaya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, benar. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda bergerak ataupun berubah bentuk. Dengan adanya gaya, baik berupa tarikan ataupun dorongan, sebuah benda akan bergerak ataupun berubah posisinya dari posisi awal. Dan inilah yang dimaksud dengan gerak, yaitu perpindahan posisi atau kedudukan benda dari posisi awal. Oke. Satuan gaya adalah Newton atau biasa ditulis dengan huruf N besar. Dan anak-anak, tahukah kalian kalau gaya juga bisa diukur loh, yaitu dengan menggunakan dinamometer atau neraca pegas. Seperti gambar di bawah ini ya contohnya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali memanfaatkan tubuh kita untuk melakukan sebuah gaya, baik itu berupa gaya tarik ataupun gaya dorong. Maka dari itu anak-anak, ayo kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan tubuh kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita yang berkaitan dengan gaya tersebut. Dan sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, kita wajib untuk menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik. Nah, anak-anak, pembelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Yang pertama, ada yang namanya gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia ataupun otot hewan. Contohnya adalah gambar berikut. Kuda yang sedang menarik delman. Atau gambar yang satu ini. Tahukah kalian gambar apa? Ya, benar. Aktivitas tersebut sering sekali dilakukan pada saat jam olahraga, push up. Ya. Tahukah kalian ketika seseorang melakukan push up, orang tersebut sudah menggunakan gaya otot, yaitu otot tangan. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek
adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya, gesekan antara alas sepatu dengan lantai. Seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua adalah gesekan antara ban mobil ataupun ban motor dengan aspal. Nah, yang ketiga, kita belajar tentang gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang elastis. Contohnya adalah saat kalian menarik karet gelang ataupun menarik sebuah per. Karet gelang ataupun per yang kalian tarik akan meregang, dan itulah yang disebut dengan gaya pegas. Selanjutnya ada gaya magnet. Nah, gaya magnet ini ialah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Nah, anak-anak, magnet ini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Nah, anak-anak, di sini Miss ada contoh sebuah magnet. Nah, ketika dua kutub yang sama didekatkan, misalnya kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Seperti contoh ini ya. Ini Miss akan mendekatkan dua kutub selatan. Akan terjadi tolak menolak. Tetapi anak-anak, ketika dua kutub yang berbeda didekatkan, yaitu kutub utara dan kutub selatan, maka akan saling tarik menarik. Seperti berikut. Ini Miss contohkan. Yang satu kutub utara dan yang satu kutub selatan. Maka akan terjadi tarik menarik. Nah, anak-anak, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contohnya seperti logam, besi, dan tembaga. Di sini Miss akan mencontohkan satu. Misalnya sebuah paku. Ketika paku didekatkan dengan magnet, akan terjadi tarik menarik. Dan yang kedua adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda diamagnetis, seperti kayu, kertas, perak, dan sebagainya. Berikut contohnya. Miss akan mendekatkan sebuah magnet dengan kertas. Tidak akan terjadi tarik menarik. Oke. Nah, anak-anak, bentuk magnet yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah, contohnya adalah magnet batang. Berikut gambarnya. Juga ada magnet U, seperti ini. Miss punya contohnya. Selanjutnya ada magnet silinder, seperti gambar. Dan juga ada magnet jarum, kalian bisa lihat. Nah, magnet jarum ini sering digunakan pada kompas. Dan juga ada yang namanya magnet ladam dan magnet yang berbentuk keping atau cincin. Sini gambarnya. Kalian bisa melihat dari gambar yang sudah ditampilkan. Dan yang terakhir ada yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Dengan adanya gaya tarik ini menyebabkan benda selalu jatuh mengarah ke bawah. Contohnya, pernahkah kalian melihat sebuah buah kelapa yang jatuh ke permukaan? Atau misalnya ketika kalian menendang bola yang melambung tinggi, lalu kemudian bola tersebut jatuh ke bawah. Ya, ini semua terjadi karena adanya gaya tarik bumi. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke. Anak-anak, pernahkah kalian bermain plastisin? Ya,
Miss percaya pasti kalian pernah ya bermain plastisin karena sangat seru sekali. Kalian bisa membuat berbagai bentuk dari plastisin tersebut. Nah, anak-anak, ketika kalian membuat berbagai macam bentuk dari plastisin, kalian sudah memberikan sebuah gaya terhadap plastisin tersebut, baik itu berupa gaya dorong ataupun gaya tarik, sehingga plastisin bisa berubah bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya, plastisin yang awalnya berbentuk bulat, lalu kalian berikan sebuah gaya tarik atau gaya dorong dengan membentuknya seperti persegi ataupun segitiga, maka plastisin tersebut akan berubah bentuk. Yang awalnya bulat akan berubah sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya berbentuk segitiga atau berbentuk ikan. Nah, ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya saat mendorong meja. Meja yang tadinya diam, ketika kalian berikan sebuah gaya, baik itu berupa gaya tarik ataupun gaya dorong, maka meja tersebut akan berubah posisinya. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya saat kalian menendang sebuah bola. Bola yang tadinya bergerak melambung ataupun mendatar, ketika kalian berikan sebuah gaya atau ketika kalian tangkap, maka bola tersebut akan diam. Dan terakhir adalah gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Contohnya pada saat kalian menendang bola. Bola yang awalnya arahnya lurus karena mendapatkan gaya dorong berupa tendangan dari otot kaki, maka bola tersebut dapat berubah arah sesuai dengan tendangan yang kalian lakukan. Oke. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita telah belajar tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak saling berhubungan karena suatu benda akan bergerak ketika ada sebuah gaya yang mengenainya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan tubuh kita dengan baik sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan gaya, baik itu berupa gaya tarik ataupun gaya dorong. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Miss berharap kalian dapat mengerti akan materi yang sudah Miss ajarkan. Baiklah anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh belajar tentang macam-macam gaya dan juga apa pengertian dari gaya dan gerak. Ya Tuhan, kami berdoa supaya apa yang sudah kami pelajari, kami boleh mengerti, bahkan boleh kami ingat ya Bapak untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.